السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى وأطيعوه، اتقوه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin jamaah salat Jumat a'azzakumullah, mengawali khutbah kali ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji serta syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan karunia-Nya, alhamdulillah, di tempat yang mulia ini, pada hari yang mulia pula, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita guna kita bersama-sama melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan ibadah salat Jumat. Semoga ibadah yang kita lakukan saat ini bisa menjadi tambahan amal kita di dalam usaha untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya dengan salawat dan salam yang senantiasa kita hadiahkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kiranya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak memberikan syafaatnya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah salat Jumat a'azzakumullah, melalui mimbar yang mulia ini juga kami selaku khatib berpesan kepada diri kami sendiri dan kepada sekalian jamaah untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan iman dan takwa kita bisa meraih kebahagiaan baik di dunia ini bahkan sampai di akhirat kelak. Kaum muslimin jamaah salat Jumat a'azzakumullah, dalam kehidupan ini ada hal-hal yang tampak secara jelas sehingga setiap yang misalnya kita bisa menyikapinya dengan mudah. Demikian pula ada hal-hal yang tersembunyi sehingga kita tidak mudah menyikapinya. Jika Allah Subhanahu wa taala merahasiakan sesuatu, pasti Allah memiliki maksud tertentu, tetapi dengan tujuan yang jelas. Menurut Imam Ali Zainal Abidin bin Husain radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara. Wa qala Zainul Abidin Ali bin Husain radhiyallahu anhu, inna Allah khabba'a 3 fi 3, khabba'a ridahu fi ta'atihi fala tahqiru min ta'atihi shay'an fala'alla ridahu fihi, wa khabba'a sukhtahu fi ma'siyatihi fala tahqiru min ma'siyatihi shay'an fala'alla sukhtahu fihi, wa khabba'a wilayatahu fi khalqihi fala tahqiru min ibadihi ahada fala'allahu waliyullah. Artinya, dari Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu berkata, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara. Allah menyembunyikan ridhonya dalam amal ketaatan. Maka jangan sekali-kali kamu remehkan sesuatu pun dari ketaatan tersebut. Mungkin disitulah letak ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah menyembunyikan murkanya dalam perbuatan maksiat. Maka janganlah kalian meremehkan sesuatu dari kemaksiatan kepadanya. Mungkin disitulah letak murkanya. Yang ketiga,
Allah menyembunyikan para wali-walinya di antara makhluknya. Maka jangan sekali-kali kalian meremehkan siapapun dari hamba-hamba Allah. Mungkin ia adalah walinya. Kaum muslimin jemaah salat Jumat a'azakumullah. Allah menyembunyikan ridhonya dalam amal ketaatan kepadanya. Perintah-perintah Allah begitu banyak. Dari yang banyak tersebut mungkin pernah kita lakukan, tetapi kita tidak tahu dari amal-amal ketaatan itu manakah yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memang tidak memperlihatkannya atas amal-amal kepada hamba-hambanya. Hal tersebut dimaksudkan agar hamba-hamba Allah tidak mudah merasa puas lalu menyia-nyiakan kesempatan melakukan amal-amal kebaikan yang lain. Oleh karena itu, kita tidak boleh meremehkan sesuatu amal kebaikan sedikit pun, baik itu yang berat maupun yang ringan, baik yang populer di masyarakat atau tidak sekalipun. Maka jangan sekali-kali kita meremehkan dari perbuatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah kisah dinyatakan, Ruya al-Ghazali fi an-nawmi faqila lahu, ma fa'ala Allah bika? Faqala awqafani baina yadayhi wa qala li bima qaddamta alayya, ila akhir. Artinya, di dalam sebuah mimpi itu Imam Al-Ghazali ditanya oleh seseorang sahabatnya, bagaimana perlakuan Allah terhadap engkau ya Imam Al-Ghazali? Beliau menjawab, Allah Subhanahu wa taala membawaku ke hadapannya, lalu Allah berfirman kepadaku, lantaran apa aku membawamu ke sisiku? Firman Allah, aku pun menyebutkan berbagai perbuatanku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami tidak menerimanya. Sesungguhnya yang kami terima darimu adalah pada suatu hari ada seekor lalat hingga pada wadah tintamu untuk meminumnya, padahal kamu sedang menulis, lalu kamu menghentikan tulisanmu hingga seekor lalat itu selesai meminumnya. Kamu lakukan hal tersebut karena kasihan terhadap lalat tersebut. Kemudian Allah memerintahkannya, bawalah hambaku ini ke surga. Kisah di atas menceritakan bahwa Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali masuk surga bukan karena kitab-kitab yang beliau tulis dalam jumlah yang banyak, tetapi karena membiarkan seekor lalat masuk wadah tintanya yang beliau gunakan untuk menulis kitabnya. Nyamuk itu bermaksud minum karena haus hingga ia puas dan terbang meninggalkan Imam Al-Ghazali. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, Allah menyembunyikan murkanya atas perbuatan maksiat yang dilakukan oleh hamba-hambanya, dan bukannya langsung memberikan hukuman atau azab atas kemaksiatan tersebut. Setiap kemaksiatan menimbulkan murka Allah Subhanahu wa taala kepada pelakunya. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak memperlihatkan murkanya yang terdapat dirasakan oleh hamba-hambanya. Oleh karena itu, hendaknya kita tidak menganggap enteng atas kemaksiatan yang telah kita lakukan, betapapun kecilnya, sebab bisa jadi Allah Subhanahu wa taala telah sangat murka atas kemaksiatan tersebut. Hal ini maksudnya agar kita tidak meremehkan, apalagi kemaksiatan itu kemudian diikuti dengan kemaksiatan yang lain. Wal-'iyadu billah. Intinya adalah bahwa setiap kemaksiatan harus menjadi perhatian kita, karena bisa jadi Allah sangat marah atas kemaksiatan tersebut. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk terus banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jemaah salat Jumat a'azakumullah. Kemudian yang ketiga adalah Allah menyembunyikan para walinya di antara makhluk-makhluknya. Hal ini dimaksudkan agar kita tidak meremehkan siapapun dari hamba-hamba Allah, karena mungkin ia adalah waliullah. Dengan kata lain, kita sesungguhnya tidak perlu mengorek-ngorek mencari-cari apakah seseorang adalah waliullah atau bukan. Upaya kita hanya akan membuat kita meremehkan orang tersebut. Justru seharusnya ketika Allah Subhanahu wa taala sengaja merahasiakan para walinya dari hamba-hambanya, maka kita sebaiknya memiliki keyakinan bahwa setiap orang sebaiknya kita hormati, sebab mereka memang pantas untuk dihormati karena kemanusiaannya. Allah sendiri memuliakan mereka sebagaimana Dia firmankan dalam kitab Al-Qur'an, "Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila."
Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di antara banyak makhluk Allah yang lain yang diciptakan dengan kelebihannya yang sempurna. Selain itu, agar kita tidak gampang meremehkan orang lain dan justru terdorong untuk menghormatinya, kita perlu meyakini bahwa setiap orang memiliki kelebihannya masing-masing. Cara ini lebih menjamin keselamatan kita dari meremehkan orang lain. Sebuah pepatah Arab mengatakan, la tahtatir man dunak likulli syai'in maziyah. Janganlah kalian meremehkan orang lain, sebab segala sesuatu memiliki kelebihannya sendiri-sendiri. Pepatah tersebut sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekalian sekumpulan kalian laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan atau yang diolok itu lebih baik dari mereka yang mengolok. Dan janganlah sekalian kalian sekumpulan perempuan dari kalian mengolok-olok yang lain, karena bisa jadi sekelompok yang mengolok-olok yang diolok-olok akan lebih mulia dari orang yang mengejek. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, sekali lagi Allah Subhanahu wa taala sengaja merahasiakan 3 perkara di dalam 3 perkara sebagaimana disebutkan di atas, agar manusia bersikap hati-hati dan berbuat adil baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Kesemuanya ini tidak lain dan tidak bukan adalah demi kebaikan kita dan kemaslahatan kita, sehingga kita bisa meraih kebahagiaan di dunia ini maupun di akhirat. Kaum muslimin jamaah salat jamaah azakumullah, demikianlah khutbah Jumat singkat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya untuk selalu senantiasa bisa melaksanakan ibadah kepadanya, melaksanakan ketaatan, serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha sekuat tenaga untuk bisa meninggalkan kemaksiatan dan diberikan hati yang lembut untuk selalu saling sayang menyayangi bersama hamba-hamba Allah di atas dunia ini. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa shafi'ina wa zuhina mustaqbalana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. أما بعد فيا عباد الله فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى وأطيعوه اتقوه بالسر والعلن واجتنبوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واعلموا أن الله تعالى صلى على النبي قديما وأمركم به إرشادا لكم وتعليما، فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله عن الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي
وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، يا رافع الدرجات، يا معطي المسؤولات. ارزقنا خير الدنيا والآخرة، واختم لنا حسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل من خذل المسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، واغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وإليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. قم الصلاة.